إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, ada satu sabda Nabi yang membuat kita kaum muslimin, terutama kaum salaf, takut. Akhir-akhir ini, pekan lalu, innallaha la yaqbidul ilma, sungguh Allah tidak mencabut ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad, dengan cara seorang hamba yang berilmu kemudian dicabuti ilmunya. Tadinya tahu mana yang halal mana haram, kemudian tidak tahu. Tadinya tahu mana yang sunnah mana bid'ah, kemudian dia menjadi tidak tahu. Bukan seperti itu. Walakin biqabdil ulama, tapi cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini adalah dengan mematikan ulama. Dan matinya ulama, matinya orang yang berilmu, musibah besar. Oleh karena itu, musibah terbesar matinya siapa? Matinya Rasulullah SAW. Tidak ada musibah yang lebih besar dari wafatnya Nabi SAW. Bayangkan sekali berumar, yang kata Nabi, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Tapi dengan wafatnya Nabi, Umar menjadi seperti orang yang tidak tahu apa-apa, bodoh. Tidak terima kalau Nabi SAW wafat. Padahal jelas-jelas wafat. Tidak bernafas, jantung tidak berdetak, dingin, dan seterusnya. Orang awam, orang bodoh tahu beliau wafat. Tapi bagaimana Umar teriak-teriak? Rasul tidak wafat. Beliau meninggalkan kita 40 hari. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, nanti beliau akan datang lagi kepada kita. Ini ngarang. Ini jelas batil ucapan ini. Tapi itulah akibat dari wafatnya manusia yang paling berilmu. Oleh karena itu, ketika ada seorang alim meninggal, musibah bagi kita, musibah besar sekali. Ada yang mengatakan, bukankah ada buku-buku beliau, tulisan-tulisan beliau? Al-jawab, benda mati. Kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau, benda mati. Tentu berbeda sekali. Kalau tulisan sama dengan orangnya, tentu Nabi tidak akan bersabda seperti itu. Tentu ketika Imam Syafi'i wafat, tulisannya ada. Imam Bukhari wafat, tulisannya ada. Tentu berbeda, sangat berbeda. Dan itu musibah. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika Allah tidak menyisakan lagi orang yang berilmu, udah nggak ada, udah pada mati. Apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil tokoh, mengambil panutan orang-orang jahil. Karena tidak ada lagi. Pikir mereka yang fasih baca Al-Quran, apalagi mendayu-dayu, pemakhrajnya luar biasa, dikiranya itu berilmu. Yang pakai surban, yang jenggot panjang, dikiranya itu berilmu. Padahal berilmu adalah mengetahui qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Manhajnya lurus, akidahnya benar. Itu yang disebut dengan berilmu. Bukan tampilannya, bukan suaranya,
Nah, karena orang awam nggak tahu apa-apa, maka dijadikanlah mereka tokoh panutan. Fasu'ilu wa aftau, ruusan juhalan ini, tokoh yang bodoh ini ditanya dan menjawab bighairi ilm, tanpa ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Barangkali sudah kita saksikan luar biasa kesesatan sebagian kaum muslimin hari ini. Luar biasa, membahas sesuatu yang mestinya nggak perlu dibahas. Si fulan keturunan Rasulullah apa tidak, ini tidak perlu dibahas. Yang dibahas si fulan manhajnya seperti Nabi apa tidak, si fulan akidahnya seperti Nabi apa tidak. Ngapain membahas si fulan keturunan Nabi atau tidak? Emang ada jaminan? Ini dibahas sesuatu yang tidak perlu dibahas, dan berhari, berminggu, berbulan melelahkan, cacian, makian, padahal sesuatu yang tidak perlu dibahas. Yang baik adalah yang mencontoh Nabi, mengikuti manhaj Nabi, akidahnya seperti Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bukan keturunan. Adakah jaminan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, keturunanku pasti baik, pasti benar? Sudah ada contoh. Bukan keturunan lagi, anaknya langsung. Anak seorang Nabi, bahkan Rasul pertama di muka bumi, kafir. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa bedanya beliau dengan Nabi Nuh? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, sama-sama menerima wahyu. Kalau itu terjadi pada diri Nabi Nuh, tentu tidak mustahil terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jaminan bahwa kita disuruh mencintai Ahlul Bait. Betul, kita mencintai. Imam Ahmad pernah mengatakan kepada anaknya Imam Syafi'i, aku mencintai engkau karena engkau seorang muslim. Yang kedua, engkau anaknya Al-Imam Syafi'i. Yang ketiga, engkau Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai, bukan kita yakini pasti benar, nggak mungkin keliru, menjadi maksum apalagi. Dan itu yang terjadi dan kita saksikan, seolah nggak mungkin salah. Apalagi ada kebohongan di situ. Waliyadzubillah. Ini yang terjadi. Kita tidak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi seperti apa. Karena zaman itu semakin mendekati hari kiamat, semakin baik apa? Semakin buruk? Semakin buruk, bukan semakin baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apa yang harus kita lakukan ketika seorang alim, ulama meninggal? Sebagian saudara kita awalnya, tokohnya, pendirinya, mereka tahu mana sunnah, mana bid'ah. Mereka yakin betul bahwa tahlilan, maulid dan seterusnya ini bukan sunnah Nabi, ini bid'ah. Tapi anaknya, cucunya, cicitnya sudah berbeda. Kenapa? Karena tergoda dengan kampus, sekolahan, rumah sakit. Jangan sampai kita seperti mereka. Maka jangan tergoda. Belajar, sekolah, pesantren, sekolah, jangan tergoda. Agar apa? Agar menjadi semakin banyak orang yang mengajarkan sunnah. Karena tentu butuh ilmu, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan meneruskan. Kalau ini terus, dan jangan putus asa. Sekali lagi, jangan tergoda. Ilmu, terus ilmu. Ini yang akan mengajak kaum muslimin masuk ke manhaj salaf, manhajnya Rasul dan para sahabat, menyelamatkan mereka dari bid'ah, dari syubhat. Dan begitulah fungsi para ulama. Bukan sekedar
penasihat, saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan berjudi, saudara-saudara jangan minum khamar, jangan korupsi, jangan membunuh. Semua orang bisa berbicara seperti ini. Tapi kalau saudara-saudara ini bid'ah, saudara-saudara yang sunnah seperti ini syirik, saudara-saudara yang tauhid seperti ini, diterangkan dalilnya, istidlalnya dan seterusnya, ini butuh ilmu dan tidak bisa ngedadak. Ya, ikut pelatihan 3 bulan, setengah tahun, tiba-tiba jadi dai, tidak seperti itu. Dari kecil lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Malik, lihat Imam Bukhari, lihat Imam Muslim, belajar dari kecil. Imam Bukhari sampai habis waktunya. Bahkan dirinya saja, pakaian dirinya saja, beliau sempat tidak memperhatikan. Pernah satu ketika beliau mau keluar sholat Jumat, setelah pakai baju yang paling bagus tentunya, beliau maju mundur. Beliau maju mundur karena melihat pakaiannya yang paling bagus yang beliau miliki sepertinya tidak layak dilihat. Tambalan sini, tambalan sana. Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seandainya beliau mendapatkan royalti dari kitab beliau, berapa triliun yang beliau dapat ketika beliau hidup seperti itu. Apalagi kalau antum tahu akhir beliau, akhir perjalanan beliau, saat beliau ditahdir oleh ulama besar Muhammad bin Yahya, memilukan, menyedihkan. Tapi Allah angkat derajat beliau setelah beliau wafat. Dan begitulah para ulama. Ketika wafat baru muncul pujian demi pujian. Karena para ulama berbuat baik dirahasiakan, gak ada yang tahu. Tahu-tahu setelah wafat. Itulah ulama, itulah orang saleh. Kebaikannya diketahui setelah wafat. Berbeda dengan para tokoh kita ini. Ya, dipamerkan, di medsos, diperlihatkan. Para ulama tidak seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.